Kesadaran hukum itu akan sempurna kalau didasari oleh kekuatan spiritual. Lampu merah di tengah malam, di Mhm. hujan deras, nggak ada polisi lalu lintas. Oke. Itu ujian berat. Mau nggak kita berhenti di lampu merah itu? Tapi kalau ada keyakinan, ya hukum ini bukan hanya untuk orang, tapi ini untuk mendisiplinkan diri saya sendiri. Ya, kita berhenti di situ lampu merah. Bodoh kamu masa mau berhenti di situ, ini hujan tengah malam gak ada orang. Jadi bukan karena tidak adanya orang, tapi sekali kita membiasakan diri kita melanggar, maka tidak ada hujan dan siang bolong pun juga kita nanti akan melakukan hal yang sama. Sekali pertahanan spiritual ini bobol, maka serta-merta nanti akan terulang pada kesempatan lain. Gitu, Pak. Terima kasih Prof. Nazar. Prof. Nazar, ada 2 mahasiswa yang sudah bersiap dengan pertanyaan yang akan disampaikan kepada Prof. Nazar. Silakan pada mahasiswa yang sudah megang mic, silakan yang sudah di tengah pakai jaket kuning ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Puspita Dewi, perwakilan dari Politeknik Negeri Jakarta. Izin bertanya kepada Bapak Profesor Nasruddin Umar. Dalam konteks ibadah seperti haji dan juga zakat, bagaimana memastikan bahwa dana yang digunakan benar-benar bersih dari praktik korupsi dan apa tantangan yang dihadapinya, Pak? Terima kasih. Iya, bagus sekali. Segala sesuatu yang berasal dari yang keruh, maka hilirnya pun juga pasti akan keruh. Apakah kita bisa menunaikan ibadah haji dengan uang korupsi? Percuma. Apakah kita bersedekah, ya, berzakat dengan uang yang kita peroleh dengan cara haram? Percuma. Ya, maka itu dalam salat pun juga. Bagaimana Tuhan bisa menerima salat kita? Baju ini adalah pemberian dari rekanan yang ada maunya. Sajadah ini hadiah lebaran dari pemborong. Apalagi, bahkan rumah pun yang dipakai salat itu, apa salat kita diterima dengan rumah itu hasil korupsi? Yang jelas bahwa kalau kita mengambil hak orang, makan yang haram, 40 hari salat kita enggak diterima. Itu ada qaul yang mengatakan seperti itu. Kama qala Nabi SAW. Jadi memasukkan barang haram ke dalam perut, itu 40 hari salatnya percuma kan. Kalau setiap hari gimana? Ya. Percuma salat dong. Ya iya. Maka itu jangan main-main dengan, ada hadisnya kan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh dari barang yang haram hanya akan bisa dibersihkan oleh api neraka. Jadi jangan-jangan kita makan api neraka kan. Enak tuh sesaat. Tapi yang bisa membersihkannya itu nanti adalah api neraka. Mustahil surga akan menerima daging setetes yang ada dalam diri kita berasal dari yang tidak halal. Doa minta surga. Sementara badannya gemuk karena uang penyimpangan. Itu percuma. Doa enggak akan dikabulkan. Nah, kalau kita konsisten dengan bahasa agama, terutama bahasa agama Islam ya kan. Jadi jangan memperatasnamakan agama untuk melakukan penyimpangan. Karena ada juga gratifikasi spiritual. Ada buku saya tuh Pak Eri ya, Teologi Korupsi ya. Di Gramedia terus cepat habis tuh. Kalau kita lihat sejarah korupsi itu kan, korupsi yang pertama itu adalah Qabil, anaknya Adam ya kan. Disuruh menyetor sedekah yang baik, malah yang persembahannya itu yang sangat jelek. Sementara kakaknya dia persembahkan yang sangat bagus. Itu korupsi yang pertama. Dampaknya apa? Itu apa ya? Algoritmanya itu juga nanti akan selalu berpikir negatif. Jadi sekali orang itu berpikir negatif, mengambil haknya orang, algoritma yang hidup di kepalanya itu, kesempatan lain apalagi yang kami akan ngambil. Tapi kalau algoritma di dalam pikiran kita itu positif, oh itu haram, itu nggak boleh, maka yang muncul di dalam benak kita adalah itu. Sama kalau kita di main handphone kan. Ya kalau Ananda tadi, YouTube-nya itu yang selalu dibuka adalah misalnya tontonan-tontonan porno, maka begitu buka lagi selalu yang tampil, karena algoritmanya seperti itu kan. Tapi kalau yang Ananda cari, ini bacaan Qur'annya bagus, ini karya dari mana? Yang disuguhkan oleh
YouTube itu adalah algoritma yang seperti itu. Nah kalau pikiran kita juga yang selalu muncul di kepala kita itu mikirin apa ya, kemakmuran dan ke harta yang banyak dan sebagainya, tanpa memperdulikan apakah ini halal atau tidak, maka algoritma itu yang di kepala kita itu juga akan bekerja dalam diri kita. Akhirnya susah itu. Maka itu pikiran kita ini juga harus diperbaiki. Begitu kita terkontaminasi dengan pikiran atau algoritma yang negatif seperti itu, udah kita akan maafkan segala cara untuk melakukan apapun. Nah inilah poin spiritualitas ini yang bisa mengikis, memperbaiki kualitas algoritma yang kita miliki. Terima kasih. Berikutnya kepada Prof. Eri Seda ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan Prof. Nasaruddin. Apakah ada respon, tanggapan, atau mungkin pendalaman untuk kita diskusi pada kesempatan kali ini? Silahkan kepada Prof. Eri Seda. Terima kasih. Tadi saya tergerak waktu Prof. Nasaruddin membahas soal mitos, logos, dan etos. Dan menyitir seorang sosiolog klasik, Max Weber. Kalau kita menyetujui tadi pendapat Weber dan juga tadi mengenai mitos, logos, dan etos itu, kelihatannya dalam konteks korupsi di Indonesia, persoalan antara logos menjadi etos itu yang menjadi masalah besar. Dan Prof. Nasaruddin dalam gagasan menyebutkan bahwa kita bukan hanya perlu melihat bagaimana logos pengetahuan itu bisa menjadi etos, tapi juga bahwa mitos itu tetap berperan. Spiritualitas orang itu, tadi Prof. Nasaruddin memberikan ilustrasi yang menarik. Hujan deras tengah malam, tidak ada orang, kita tetap berhenti di lampu merah. Mungkin masalah kita bersama di Indonesia ini, lampu merah di siang hari bolong banyak orang, tetap diterabas begitu Prof. Jadi ini kan suatu ekstrim dari kondisi yang secara logos kita ketahui dan secara empiris memang terjadi. Pak Eri mengatakan soal penegakan hukum. Penegakan hukum itu pendekatannya sistemik. Tapi Prof. Nasaruddin juga menekankan selain pentingnya penegakan hukum secara sistemik, juga perilaku yang berdasarkan tadi, etos yang sudah diinternalisasikan. Mungkin masalahnya adalah kalau korupsi itu dilakukan secara berjemaah dan terjadi persekongkolan konspirasi jahat. Dan ini cukup banyak kasus terjadi sayangnya di negeri kita ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk memotong korupsi berjemaah atau lingkaran yang tidak baik itu? Karena perlu ada pintu masuk. Sistemnya ada, penegakan hukumnya ada, tapi enforcementnya tidak ada karena ada masalah etos tadi. Yang dikaitkan dengan agama, masalah spiritual. Bagaimana merubah kondisi yang sudah korupsi terinstitusionalisasi, berjemaah, melalui pendekatan baik penegakan hukum maupun pendekatan spiritual individual. Mungkin itu pertanyaan yang ingin saya tanyakan karena dua-duanya sama pentingnya, dua-duanya sama urgennya. Nah, banyak orang menjadi kehilangan asa atau harapan karena tidak lagi melihat pintu masuk untuk memulai perubahan sistemik maupun perubahan spiritual. Itu saja. Prof. Nasaruddin, terima kasih. Iya. Pertanyaan Profesor berat dijawab, tapi mungkin menurut pendapat saya, Mbak Eri ya, jadi ini saya maaf ya,
tahun 95 baru ketemu lagi sekarang. Wow. Kami sama-sama dapat award di Ithaca University di New York pada waktu itu. Makalah kami terbaik, makalah beliau juga terbaik, akhirnya dipadukan di dalam satu majelis di Ithaca pada waktu itu. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita bisa meminjam pendekatan psikologi. Perlu ada yang disebut dengan shock terapi. Tanpa shock terapi, mata rantai itu susah untuk dirubah. Nah, kita contohnya China. China itu menteri. Bahkan ada beberapa menteri sudah menjalani hukuman mati karena korupsi di China. Padahal itu teman dekatnya Perdana Menteri. Nah, jadi saya kira shock terapi seperti ini perlu. Nah, kalau terlalu ringan hukuman korupsi itu tidak bisa disebut sebagai shock terapi. Ya, jadi memang kita perlu melakukan suatu gerakan bersama ya. Bagaimana masyarakat melakukan bukan mengekstradisi ya, tapi menciptakan suatu sistem budaya bahwa orang korupsi itu menjijikkan. Orang korupsi itu harus dibunuh, dihukum mati dan seterusnya. Itu shock terapi. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, saya kira ngeri itu pasti akan terjadi perubahan drastis. Jangan semakin ke sini semakin longgar gitu ya. Nah, itu memberikan peluang untuk korupsi itu jalan terus. Apalagi kan dengan sekarang ini, ya maaf ya, ini bukan sistem politik kita kan juga perlu ditata lebih sempurna ya kan. Jangan-jangan sistem perpolitikan kita ini juga memancing akan kemungkinan adanya penyimpangan-penyimpangan itu kan harus kembali modal dan seterusnya kan. Nah, jadi saya kira ini perlu kesadaran bersama, kesadaran publik nih. Kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan partai, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan masyarakat, tapi ini kesadaran bersama harus kita wujudkan. Ya, karena masyarakat juga ikut melakukan hal yang ya permissiveness tadi, istilahnya Pak Eri tadi. Kalau permisif ini menjadi kenyataan dalam masyarakat kita, itu susah tuh. Maka itu pendekatan agama yang kami tawarkan sebagai salah satu solusi ya. Berikan kesempatan kepada tokoh-tokoh agama itu untuk berperan lebih aktif. Jadi kepemimpinan informal ini sangat dibutuhkan ini. Jadi masyarakat kita itu jangan hanya tunduk kepada kepemimpinan formal, tapi juga kepemimpinan informal. Kepemimpinan informal itu kan kiai-kiai di pesantren. Kadang-kadang kiai-kiai itu lebih berwibawa daripada bupati, daripada camat. Nah, kalau itu mereka kita libatkan, saya kira akan banyak didengar. Nah, mari kita ciptakan suatu budaya baru bahwa siapa yang melakukan penyimpangan korupsi itu akan diekstradisi di dalam secara sosiologis oleh masyarakat. Akhirnya kan rasa malu, malu. Bagaimana menciptakan rasa malu untuk melakukan korupsi? Tapi kalau malah seperti ketawa, bangga pada saat ditangkap itu kan, ya apa kata masyarakat itu? Biasa-biasa kok. Nah, jadi saya kira kalau kita promosikan shock terapi dalam bentuk ada sanksi masyarakatnya, adatnya, ada juga sanksi hukum formalnya, dan juga sebetulnya KPK kita juga sudah melakukan satu hal yang sangat bagus ya. Misalnya operasi OTT gitu ya, itu juga shock terapi. Tapi berapa dan berapa pelakunya, jadi kita nggak tahu berapa persentase yang bisa dilakukan shock terapi seperti itu. Nah, maka itu mungkin kan KPK kan tidak punya cabang di daerah-daerah, hanya adanya di pusat ya. Kalau kita ingin melihat betul-betul efektif KPK itu, menurut pendapat saya pribadi ya, itu harus ada di perwakilannya di setiap, ada kanwilnya, ada sampai kalau perlu sampai ke kecamatan ya kan. Saya mengambil satu contoh Kementerian Agama. Instansi Kementerian Agama ini kan vertikal, mulai dari pusat ada kanwilnya, ada kantor kabupatennya ya, Kemenak, dan ada sampai KUA di tingkat kecamatan. Jadi instruksi itu bisa sampai ke bawah.
Nah, jadi pesan-pesan nilai-nilai yang kita akan pompakan ke dalam masyarakat itu sangat efektif karena guritanya sampai ke tingkat kecamatan. Dan contohnya pun juga sampai bisa dilihat oleh orang-orang kecamatan. Kecamatan itulah nanti kan ada lagi perwakilannya di setiap kelurahan dan desa. Jadi guritanya sampai ke desa. Nah, kalau hanya di pusat tidak tersentuh masyarakat-masyarakat level bawah itu juga susah ya. Saya nggak bayangkan akan efektif ya. Tapi untung ada media. Media sekarang ini bisa melakukan sosialisasi yang sangat efektif sampai ke tidak ada desa kan sekarang ini, semua bisa melihat TV dan semua mestinya orang itu merasa malu dengan adanya terapi-terapi yang dilakukan oleh KPK. Tapi kita lihat nanti efeknya, akibatnya. Ya saya kira gitu Mbak. Perlu shock terapi untuk memutuskan mata rantai korupsi berjamaah itu ya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nazar. Apakah ada respon atau tanggapan dari Ibu Eri? Cukup. Baik, terima kasih Prof. Nasaruddin Umar. Berikutnya mahasiswa kedua sudah bersiap dengan pertanyaan. Silahkan yang pakai jaket merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Lintang Ahyuni, perwakilan dari Kampus Politeknik APP Jakarta. Izin bertanya Profesor Nasaruddin. Jadi sebagai pemimpin agama, langkah apa yang seharusnya dilakukan untuk memastikan bahwa pesan anti korupsi tidak hanya menggema di mimbar, tetapi juga menjadi perubahan nyata di tengah masyarakat? Terima kasih. Iya. Iya, kami memang dalam buku saya itu menggagas fikih anti korupsi ya. Jadi kurikulum kita itu juga perlu dimasukkan unsur-unsur anti korupsi ya. Selama ini kan sangat normatif ya. Bagaimana misalnya belajar matematik. Matematik itu kan mestinya harus logika. 2 tambah 2 pasti 4 ya kan. Enggak tahu ya. Jadi faktor masyarakat itu juga mempengaruhi pemikiran matematis kita. Saya berikan satu contoh. Anak saya waktu masih kami di Amerika ya. Ajaran matematik itu dimanfaatkan untuk memberikan pikiran yang lurus. Ini bukan punya saya. Ada uang di situ. Enggak, itu jangan ngambil, itu bukan punya uang saya. Jadi 2 tambah 2 harus 4 ya kan. Nah, jadi itu bukan hak saya, maka itu jangan ngambil. Maka anak-anak kita itu juga di Amerika itu tidak ada pelajaran agama. Tetapi filosofis matematik itu dipraktekkan. Di sini 2 tambah 2 kadang-kadang 5, kadang-kadang 6 dan seterusnya kan. Efek sosialnya juga ada tuh ya. Nah begitu kita katakan anak ini jangan melanggar, ini hitam putih lah gitu. Ini bukan hak saya. Jadi ini ada satu kasus orang kaya besar di New York tuh. Itu bukan harta saya, itu harta bapak saya. Kami kan juga punya pekerjaan. Jadi 2 tower di Manhattan itu, dia nggak mau ngambil. Dia wakafkan dia ke yayasan. Nah, ini harta saya, hasil keringat saya. Itu harta bapak saya. Ya ambil aja. Ada lagi kasus, bapak saya kan hobinya itu menolong orang-orang yang tertindas. Jadi dia membiayai demo anti perang terhadap Baghdad waktu itu George Bush kan. Loh kok kenapa menghabiskan semua kekayaannya untuk itu? Ya ini kan harta bapak saya hobinya untuk membantu orang yang tertindas. Saya sudah punya pekerjaan. Jadi ini ada nilai di sini. Nah kita di masyarakat kita di Indonesia ada enggak mau seperti ini? Harta yang sudah notabene miliknya tapi dia enggak mau ngambil. Kan saya punya harta saya sendiri. Padahal mereka itu kan enggak tahu agamanya apa. Yang pasti bukan Islam. Nah saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya ya bahwa tadi itu hipotesis pertama saya, terjadinya penyimpangan itu karena umat berjarak dengan ajaran agamanya. Tantangan kami, bagaimana umat ini dekat sedekat-dekatnya dengan ajaran agamanya, maka menjadi self-protective itu nanti kan. Saya kira gitu. Terima kasih Prof. Nasaruddin.
Ternyata antusiasme mahasiswanya banyak, Prof. Masih satu lagi ingin bertanya nih ke Iya, iya. Prof. Nasaruddin. Silahkan yang ada di tengah. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, selamat Waalaikumsalam. kebajikan bagi kita semua. Halo Pak Nasaruddin Umar, Profesor. Saya Ahmad Saugi, perwakilan dari Politeknik Negeri Jakarta. Tadi saya sependapat dengan pendapat Bapak mengenai semakin jauhnya pemeluk agama dari agamanya, maka juga semakin mendekatkan dirinya dari kepenyimpangan. Namun di lingkungan masyarakat kita sekarang ada fenomena yang namanya liberalisme, Pak. Justru saya lihat ini semakin menjauhkan pemeluk agama dari agamanya. Maka dari itu saya melihat banyak sekali penyimpangan yang terjadi di negeri kita saat ini, termasuk korupsi. Saya ingin bertanya dari pandangan Prof. Nasaruddin Umar, dari pandangan sebagai tokoh agama dan juga Menteri Agama terkait hal ini, fenomena dari liberalisme ini yang justru malah menghasilkan penyimpangan di negeri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama apa yang dimaksud liberalisme dulu kan? Kalau yang dimasukkan liberalisme itu berpaham bebas, tanpa batas, dalam arti kebablasan, ya itu bukan liberalisme, tapi itu gerakan anti agama, penjauhan umat terhadap agamanya. Tapi jangan diartikan bahwa semua liberal itu otomatis negatif. Jadi tergantung alat ukur apa yang kita akan pakai untuk mengukur itu. Nah, kalau kita melakukan suatu gerakan untuk melawan sebuah konservatisme yang sangat-sangat mengikat masyarakat dan tidak membuat masyarakat itu bisa berkembang, maka kadang-kadang kita juga harus meminjam model-model shock terapi dalam bentuk liberalisme itu. Dalam arti bukan kebablasan tapi kemerdekaan ya, pembebasan. Ya al-hurriyah bahasa Arabnya. Jadi al-hurriyah itu bukan kebablasan. Jadi kita harus keluar dari kotak ya. Think out of the box. Nah itu bukan liberal. Itu adalah sesuatu yang memang alternatif. Nah jadi jangan, wah begitu berbeda pendapat itu liberal. Liberalisme itu bisa menjadi alat penghukum terhadap sesuatu yang belum tentu pas ya. Bahkan bisa kontraproduktif. Ya. Kebebasan berpikir itu menurut hemat saya itu jangan dianggap sebagai sebuah liberalisme. Liberalisme itu menjadi negatif kalau itu dilakukan. Sepanjang orang itu berwacana, berpikir, itu haknya orang untuk berbeda pendapat. Haknya orang untuk berpikir bebas sebebas-bebasnya. Nah kalau nanti melanggar aturan, pikiran bebasnya, liberalismenya itu diterapkan dan bertentangan dengan hukum, ya itu harus dikenakan hukum. Jadi jangan sampai menghukum pikiran. Pikiran itu punya hak asasi untuk berpikiran bebas, sebebas-bebasnya. Manusia itu diciptakan untuk berpikir kok. Nah, kalau pikiran pun juga mau dihukum, itu kontraproduktif. Tidak bisa kita berkembang kalau pikiran itu dikungkung sedemikian rupa. Silakan berpikir bebas liberal, tetapi jangan mengamalkan semua apa yang dia ketahui. Ya kan? Jangan mengungkapkan di media-media terbuka sesuatu yang bisa menimbulkan ketegangan, kontroversi. Itu nanti berhadapan dengan hukum juga. Ada fitnah di situ, pasti kena hukum tuh. Tapi selama kita berwacana dalam diri kita sendiri, ya jangan dibatasi. Berpikirlah sebebas-bebasnya. Tapi jangan mengamalkan semua hasil pikirannya di tengah masyarakat. Karena masyarakat itu punya hukumnya sendiri kan. Nah jadi sekali lagi Adinda ya, bahwa liberalisme yang mana kita akan anggap bertentangan. Liberalisme itu akan ada liberalisme agama, tapi juga ada konsep liberalisme ekonomi ya kan. Ekonomi pasar bebas itu kan. Apakah konsep pasar bebas? Apakah demokrasi liberal? Apakah free market system sepenuhnya harus kita terima karena itu adalah maunya pasar seperti ini? Nah saya kira juga negara manapun juga sekarang ini muncul satu buku ya, banyaklah bukan hanya satu buku. Di Amerika itu ada buku autokritik ya terhadap demokrasi. Justru konsep demokrasi itu juga tidak sepenuhnya memberikan suatu jaminan untuk suatu bangsa, suatu negara itu menjadi lebih makmur. Ya, Cina misalnya, kenapa bisa loncatannya dahsyat? Karena
satu sisi memberikan kebebasan terhadap warganya, tapi pada sisi lain dia terukur. Ya. Nah kalau bandingkan dengan Amerika ini saya nggak tahu nih, saya pribadi ini. Ya jadi hemat saya, tidak mesti kita harus mengcopy paste sistem demokrasi, sistem kebebasan yang ada di tempat lain untuk kita terapkan di negeri kita. Walaupun ada isu globalisasi, tapi tetap ada identitas kenegaraan, kebangsaan kita harus dijunjung tinggi. Nah, liberalisme menghalalkan segala cara itu nggak bagus. Tapi liberalisme dalam arti menggebrak kekakuan untuk mengangkat martabat sampai batas yang terukur, I think tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi kebablasan, ya itu bertentangan lagi dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa kalau itu berbau agama, bertentangan dengan keadilan sosial kalau itu menyangkut masalah ekonomi liberal dan seterusnya kan. Nah jadi ada takaran-takarannya dan ada standarnya untuk mengukur seberapa besar yang mampu kita lakukan. Jadi jangan semua apa yang kita katakan itu diimplementasikan dalam masyarakat. Kita hidup dalam satu sistem masyarakat, ada hukumnya kan. Jadi kalau semua orang akan melakukan kebebasan apapun yang dilakukan itu, apa bedanya kita dengan binatang tanpa nilai kan? Nah ini ya Adinda, para mahasiswa di sini sangat bagus ya untuk memperkenalkan satu sisi kebebasan, tapi harus kebebasan yang terukur. Karena kalau tanpa batas, nah berarti kita menjadi asosial nanti jadinya. Makasih. Terima kasih Prof. Nasaruddin Umar dan 3 penanya dari mahasiswa, juga 2 penanggap tadi, Pak Eri dan Ibu Eri. Berawal dari mitos, lalu logos, dan kemudian etos. Persoalan besarnya adalah bagaimana logos itu bisa menjadi etos. Tadi pertanyaan kunci dari Prof. Eri Seda dan kemudian direspon oleh Prof. Nasaruddin dengan 3 langkah yang menurut saya sangat praktikal untuk membuat etos itu menjadi, membuat logos itu menjadi etos dan perubahan besar itu terjadi. Pertama adalah shock terapi, dan ini negara-negara besar melakukan ini. Lalu yang kedua, mungkin sistem politik kita yang memungkinkan semua perilaku koruptif ini juga perlu kita evaluasi. Lalu yang ketiga dari Prof menyebut tentang peran aktif pemimpin-pemimpin informal, dan juga bagaimana keteladanan itu perlu ditunjukkan. Sehingga apa yang diujarkan tidak hanya jadi kata-kata, tetapi jadi aksi nyata. Saya minta Prof Nasaruddin untuk memberikan closing statement atas diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan bagaimana mengajak masyarakat kita dengan semangat atau dengan spiritualitas yang memungkinkan kita punya logos dan juga etos tadi, bisa melakukan langkah-langkah perubahan ke depan terkait dengan pemberantasan korupsi. Boleh nggak saya minta Bu Prof Eri yang melakukan closing statement? Itu baru sedikit dari beliau. Saya tahu beliau itu sangat dalam, berkali-kali mendapatkan international award, saya tahu persis. Itu baru sedikit yang dikeluarkan. Mari kita korek ke berbagai macam kelebihan beliau. Silakan Bu. Baik, nanti Bu Eri mungkin bisa menambahkan tadi closing statement ringkas dulu dari Prof Nasar. Gitu. Boleh untuk... Saya mohon nanti Bu Eri dengan Pak Eri. Ya, jadi kalau saya sih ya, pertama kita harus satu kata dengan perbuatan. Baik. Tidak mungkin kita bisa melakukan perubahan lain yang kita ucapkan dan lain yang kita amalkan. Ya, dan bagaimana caranya untuk itu? Ya, kita jangan pernah melepaskan unsur mitosnya tadi. Ya kalau mitos itu lepas, berarti hanya bekerja di sektor logos dengan habit atau etos, itu nggak mungkin. Tidak ada akar yang bisa menyambungkan kita kepada keluhuran nurani ini. Nah maka itu simpul-simpul 3 ini, trilogi ini, mitos, logos dan etos ini harus dianggap sebagai segitiga yang tidak boleh lepas satu sama lain. Maka itu akan menjanjikan the ideal society, masyarakat ideal dalam masyarakat kita itu. Saya kira gitu. Terima kasih Prof Nasaruddin.